Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini, pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video akan rekam melalui aplikasi Zoom Meet, yang nantinya dari aplikasi Zoom Meet itu rekamannya akan kami kirimkan melalui video YouTube yang dimiliki oleh akun setiap mahasiswa PPG dalam jabatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ujian bersifat ini segera kita buka. Sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada saudara Martin Umar, apakah Anda sudah siap untuk diuji? Insya Allah Pak, saya siap untuk diuji. Ya, oke. Sekarang kita langsung saja. Di ujian ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu uji praktik mengajar. Yang kedua uji pengetahuan. Dan yang ketiga itu ada uji baca tulis Al-Quran. Kita mulai dengan tahap pertama, ujian praktik mengajar. Silakan saudara Martin mempraktikkan modul ajar Anda pada modul PJBL. Dipersilakan Pak Martin. Siap. Terima kasih Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah ada yang kurang sehat? Baik anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru akan memulai pembelajaran. Sebelum Pak Guru memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, dan berdoa dipimpin oleh Saudara Farel. Kepada Saudara Farel kami persilakan. Terima kasih Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warazukni faman. Sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih adik Faril. Baik, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar elemen fikih. Adik-adik, pernahkah adik-adik memakan snack? Ya, Bapak. Kalau pernah, adik-adik pernah melihat tulisan halal yang ada terdapat dalam bingkisan snack, maka pada hari ini kita akan belajar makanan yang halal dan haram menurut syariat Islam. Baik adik-adik, sebelum kita ke inti pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasi makanan dan minuman yang halal dan haram dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah apa saja makanan yang halal dan haram secara benar. Yang ketiga,
peserta didik mampu mengkategorikan makanan halal dan haram secara benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu membuat bagan sebab makanan halal dan haram berdasarkan gambar hewan dengan benar. Baik adik-adik, kita akan masuk ke inti pembelajaran. Adik-adik, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Pak Guru akan mengenalkan sarana dan prasarana pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama buku PAI yang relevan, yang kedua proyektor, yang ketiga laptop, yang keempat karton warna, yang kelima spidol, dan yang keenam lemvox. Ini gunanya apa adik-adik? Nanti kita lihat bersama setelah kita melaksanakan proses pembelajaran. Baik adik-adik, kita akan membagikan, sebelum Pak Guru masuk ke inti pembelajaran, kita akan membagikan kelompok adik-adik. Pak Guru akan membagikan 4 kelompok kecil, yaitu guna untuk membahas apa saja makanan yang halal dan haram. Yang kedua, untuk membuat bagan yang merupakan sebab halal dan haramnya makanan berdasarkan dalil dan dalam Al-Quran. Dalilnya yaitu adik-adik dalam surah Al-Baqarah ayat 173 tentang keharaman babi dan hadis Nabi tentang haram memakan hewan yang bertaring. Baik adik-adik, Pak Guru akan menjelaskan sedikit, yaitu makanan yang halal dan haram. Makanan halal adalah makanan yang merupakan makanan yang baik, yang dianjurkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan makanan haram merupakan makanan yang dilarang untuk dimakan oleh umat Islam berdasarkan juga Quran surah yang ada terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang makanan halal dan haram. Kemudian adik-adik, Pak Guru setelah menjelaskan, Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan oleh adik-adik itu sendiri dalam kelompok. Kemudian Pak Guru akan sedikit menambahkan beberapa materi di dalamnya untuk guna adik-adik mengembangkan pengetahuan adik-adik dan mempermudah adik-adik untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Dan Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik dan Pak Guru akan memberikan waktu kepada adik-adik 20 menit untuk menelaah makanan halal dan haram berdasarkan dalil yang ada, dan kemudian Pak Guru juga akan membagikan sarana-prasarana yang Pak Guru sudah kenalkan kepada adik-adik untuk membuat suatu bagan sebab makanan halal dan haram melalui gambar hewan yang telah Pak Guru sediakan. Baik adik-adik, Pak Guru akan menunggu adik-adik dalam pembuatan tugas, yaitu menelaah serta menyimpulkan dan membuat bagan sebab makanan dan haram selama 20 menit. Baik adik-adik, setelah ini ada yang sudah selesai? Baik, terima kasih adik-adik. Untuk kelompok 1, adik Farel silakan untuk maju ke depan mendiskusikan, menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik adik-adik, setelah adik-adik tampil, alhamdulillah sebagian besar dari adik-adik mampu untuk mempresentasikan sebab makanan halal berdasarkan gambar yang telah Pak Guru berikan, dan adik-adik juga telah mampu untuk membuat bagan dan memilahnya mana makanan yang halal dan haram berdasarkan gambar hewan yang ada. Adik-adik, setelah adik-adik mempresentasikan tugas adik-adik, maka adik-adik harus mengetahui bahwasanya pembelajaran pada hari ini merupakan suatu hal yang harus kita bawa dalam
kehidupan sehari-hari, di mana kita harus mengetahui bahwasannya kita wajib mengetahui mana makanan yang halal berdasarkan dalil dalam Quran dan hadis Nabi, dan mana juga makanan haram yang dilarang untuk dimakan berdasarkan dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Pak Guru menguji hasil ini, ternyata sebagian besar sudah mengerti, dan sebelum Pak Guru menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin menguji kemampuan adik-adik per individu, apakah adik-adik ini sudah mampu untuk menelaah seberapa jauh pemahaman adik-adik dalam menelaah makanan yang halal dan haram, dan seberapa jauh juga pemaknaan pembelajaran pada pagi ini yang dapat diterima oleh adik-adik itu sendiri. Baik, Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik per individu untuk mengukur apakah adik-adik sudah memahami dan sudah menguasai, bahkan sudah bisa memilah mana makanan halal dan haram berdasarkan dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas individu. Baik adik-adik, apakah sudah selesai adik-adik untuk mengerjakan tugas individu? Setelah itu Pak Guru akan mengumpulkan, ayo adik-adik kita kumpul untuk tugas individu adik-adik. Setelah Pak Guru kumpulkan ini adik-adik, Pak Guru akan menilai adik-adik untuk mengukur seberapa jauh kemampuan menelaah adik-adik, kemampuan pemahaman adik-adik dalam memahami makanan halal dan haram berdasarkan hadis yang ada dan dalam Al-Quran. Dan setelah ini Pak Guru memberikan tugas kepada adik-adik. Silakan ketika berada di rumah, silakan adik-adik memilah, menuliskan makanan halal dan haram berdasarkan dalil yang telah Pak Guru belajarkan, dan memilah apa saja makanan dan halal dan haram yang dapat dimakan oleh umat Islam. Dan insya Allah tugas ini akan Pak Guru kumpul pada minggu depan. Insya Allah kita akan bertemu lagi, dan kesimpulan materi pada pembelajaran pada hari ini akan disimpulkan oleh saudara Arum. Kepada Arum kami persilakan. Baik adik-adik, setelah saudara Arum menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, apakah pembelajaran pada hari ini bagaimana adik-adik? Apakah menyenangkan atau kurang dipahami adik-adik? Baik, alhamdulillah, karena sudah sebagian besar berpendapat bahwa pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan dan dapat dimengerti, bahwa pembelajaran pada hari ini dapat dinikmati oleh adik-adik, maka Pak Guru memesan sekali lagi kita harus belajar memberikan sebuah manfaat bagi masyarakat untuk mempelajari, untuk mengetahui betapa pentingnya mengetahui makanan halal dan haram yang telah dituangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Pak Guru menyampaikan terima kasih karena adik-adik telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Demikian, dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran pada pagi hari ini ditutup dengan melafazkan alhamdulillah. Terima kasih adik-adik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Prof. Ya, oke. Praktik mengajari itu kan ada beberapa yang harus diketahui oleh peserta. Menurut Pak Martin, dalam praktik mengajar itu, kira-kira model-model pembelajaran
ya harus diterapkan oleh guru apakah keluar sebagai guru. Nah, kira-kira model-model yang selama ini yang harus dilaksanakan itu seperti apa Pak Martin? Ya, baik, terima kasih Pak Prof. Mohon izin. Model-model pembelajaran yaitu model pembelajaran problem based learning, model pembelajaran project based learning, model pembelajaran diferensiasi based learning, dan model pembelajaran tipe ACK. Ya, oke, dari empat model itu kira-kira beda-bedanya seperti apa? Misalnya guru menggunakan model PBL, guru menggunakan model PJBL, PPL atau PPK. Seragam Pak, Anda profesional berikan kira-kira model-model seperti ini Iya, masing-masingnya seperti apa? Silakan iya, iya siap. Martin. Iya, mohon izin Pak Prof. Untuk itu perbedaannya itu di langkah-langkah pembelajaran Pak. Untuk itu ada sintaknya masing-masing. Untuk sintak PBL itu ada ada 5 langkah, yaitu yang pertama berorientasi pada peserta didik, yaitu berbasis masalah. Yang kedua itu mengorganisasi siswa untuk selalu belajar dan mengutamakan kognitifnya. Yang ketiga itu membimbing penyelidikan terhadap masalah yang telah disepakati. Yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil yang yaitu yang dari diskusi kelompok mereka. Yang terakhir itu menganalisis dan mengenalkan hasil dari pembelajaran itu, Pak. Kemudian untuk sintak PJBL yaitu ada terdiri dari juga beberapa sintak. Itu salah satunya itu menghasilkan suatu proyek pembelajaran seperti eh, bagan, seperti peta konsep. Itu yang terjadi pada pembelajaran PJBL, yaitu problem berbasis proyek atau menghasilkan suatu proyek. Itu sintaknya terdiri dari 5 juga. Yang satu pertama menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua membuat perencanaan desain produk, kemudian yang ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan produk yang akan dibuat, baru yang keempat pemantauan kinerja peserta didik ketika sudah dibagi kelompok untuk mengetahui apakah seberapa jauh pemahaman mereka, dan yang kelima yaitu evaluasi dari proyek yang ada, Pak. Kemudian untuk PBL, DBL, diferensiasi itu bedanya dari yang kedua yang tadi itu eh, lebih mengutamakan gaya belajar peserta didik, di mana kita selaku guru itu memanfaatkan gaya belajar dan minat peserta didik yang ada, kemudian memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih belajar bagaimana gaya belajarnya. Yang ketiga itu menyediakan tugas akhir pembelajaran yang beragam dari gaya belajar mereka masing-masing, Pak. Kemudian untuk TPACK itu berdasarkan memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian konten, dan yang terakhir itu adalah penggunaan teknologi apapun, itu seperti Google Scholar, Quizzes, YouTube, media lain yang berkaitan dengan teknologi. Iya, oke Pak Martin. Yang berikut Pak. Tadi karena Anda Mohon sudah mengatakan, mohon izin Pak Prof, saya belum sudah lupa mengganti latar belakang. Saya mau ganti dulu Pak Prof. oh iya Pak. Iya coba segera.
Baik, sudah Pak Prof. Oke. Materi tadi Anda sudah mengajarkan tentang materi halal dan haram. Coba Anda kaitkan materi halal dan haram itu kira-kira Anda dalam hal pembelajaran itu menggunakan teori belajar dan pembelajaran. Kira-kira teori-teori belajar dan harus Anda pahami seperti apa dan bagaimana dengan materi yang Anda praktikkan tadi. Silakan Pak Martin. Baik, terima kasih Pak Prof. Untuk teori yang saya gunakan untuk mode pembelajaran ini yaitu teori behavioristik, Pak, yaitu belajar dari perubahan tingkah laku peserta didik sebagai adanya interaksi antara stimulus dan respon, di mana mereka menggunakan psikomotorik, Pak. Jadi ada di situ berkaitan dengan teori behavioristik, walaupun hanya sebagian, dan dari teori itu dari pengertian teori itu saja sudah bisa ditangkap bahwa perubahan peserta didik melalui tingkah laku sebagai akibat dari dirinya telah mengikuti pembelajaran itu menghasilkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Terima kasih Pak Prof. Ya, itu kalau materi yang terkait dengan tugas Anda di materi halal dan haramnya. Dan kalau misalnya ada materi-materi lain ketika Anda mau mengajar kira-kira teori siapa lagi, teori apa lagi yang harus Anda bisa kuasai, dipersilakan. Iya. Yaitu ada beberapa teori. Yang pertama itu behavioristik, yang kedua teori kognitif, yaitu teori yang berlandaskan kepada pengetahuan peserta didik itu sendiri. Baru teori humanistik itu adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan peningkatan bagaimana memanusiakan manusia. Untuk teori humanistik, dan teori konstruktivisme yaitu sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan peserta didik melalui logika dan konseptual pembelajaran. Hanya itu yang dapat. Iya, seperti ya, mari kita perhatikan di kurikulum mereka. Ya, guru itu harus menyusun modul ajar. Kira-kira bagaimana cara Anda menyusun modul ajar? Komponen-komponen apa yang perlu harus diketahui oleh guru dalam menyusun modul ajar? Coba silakan, Martin. Baik, terima kasih Pak Prof. Yang pertama, modul apa Pak? Modul ajar itu yang pertama dalam menyusun perangkat modul ini Pak, modul pembelajaran. Iya, modul Iya. pembelajaran. Iya, Iya, oke, dalam silakan. menyusun perangkat modul pembelajaran yang pertama itu harus ada identitas modul, yang kedua itu harus ada kompetensi awal, yang ketiga ada profil pelajar Pancasila, yang keempat itu sarana prasarana, yang kelima itu model pembelajaran ataupun umumnya sudah tercantum di awal yaitu atau PJBL, PBL dan lain sebagainya. Yang keenam itu metode, yang ketujuh tujuan pembelajaran, yang kedelapan KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, yang kesembilan pemahaman bermakna, yang ke-10 langkah-langkah pembelajaran itu ada pendahuluan, inti dan penutup, yang ke-11 itu ada refleksi, ke-12 ada asesmen, yang ke-13 ada remedial, dan yang ke-14 pengayaan, yang ke-15 glosarium, yang terakhir itu ada asesmen dan remedial, baru ada lampiran-lampiran seperti ada materi ajar, ada LKPD dan format penilaian. Terima kasih, Pak. Di penyusunan modul tadi itu tidak menyebutkan ada pertanyaan pemantik. Iya, Pak. Ada pertanyaan pemantik, Pak. Iya, Itu sepertinya tidak ada. itu tidak disebutkan. Oke, nah, Iya, Pak. Martin, kalau Anda membuat pertanyaan pemantik, apa gunanya pertanyaan pemantik yang ditujukan pada peserta didik? Kegunaannya apa? Fungsinya apa? Iya, siap, Pak Prof. Yang saya ketahui, Pak, itu
pertanyaan pemantik itu gunanya untuk memicu pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik ataupun pengalaman-pengalaman sebelum yang di sebuah pengalaman sebelum yang dirasakan oleh peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Iya, oke. Jadi memicu mereka untuk berpikir kritis ya, berinovasi maupun berkreasi. Oke, Pak Martin. Bagaimana cara Anda untuk memperdalam materi pembelajaran? Jadi materi pembelajaran sekarang harus diperdalam, harus di harus ada penguasaan. Kira-kira bagaimana sebagai guru yang profesional dalam hal memperdalam atau luas mengembangkan materi aja kepada peserta didik. Ya Pak, yaitu dengan cara mencari materi ajar yang relevan. Baru Pak, yang kedua kita harus berpikir kreatif untuk mengembangkan materi materi ajar tersebut. Yang kemudian kita harus dapat memanfaatkan segala macam sumber seperti teknologi dan lain sebagainya, Pak. Cuman itu yang saya ketahui, Pak. Iya, pakai aku menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau muatan-muatan hoax itu tidak termasuk dalam hal juga pengembangan pendalaman atau penguasaan materi. Ya, termasuk itu, Pak. Cuman terlewatkan tadi, Pak. Terlalu serius kan ya, Iya, Pak, terlewatkan terlalu itu tegang, ya. Pak. Jangan terlalu tegang, pokoknya Siap, ujiannya siap. ini So, kan lewat santai dulu, Pak. saja. Siap, siap, Pak. Ini ISO 2 tadi ini terlewati, padahal Pak Martin udah kuasai itu, cuma Siap, mulai Pak, siap. ada sedikit untuk ya harus berusaha, semangatlah Martin. Iya, Pak, iya, Oke, Pak. ya Pak Martin, di modul ajar itu kan ada sudah sampaikan tadi itu ada asesmen ya. Kira-kira Iya, Pak. asesmen asesmen yang penting itu seperti apa? Iya, Pak. Asesmen-asesmen yang penting Iya, itu seperti iya, asesmen awal, iya, asesmen asesmen apa? formatif, sumatif, baru ada instrumen asesmen, ada teknik asesmen. Jadi awal formatif, sumatif, ya, Sumatif, dan juga ada teknik yang tekniknya tidak ada untuk instrumennya, Pak. ya Ada di ada instrumennya yang bermanfaat notes. Jadi minimal 5 itu harus diketahui oleh guru profesional. Iya, Pak. Yang berikut Pak Martin, di dalam kurikulum Merdeka ini Iya, Pak. ya guru-guru itu kan diminta harus menyusun modul project ya, modul project. Nah itu menurut Pak Martin bagaimana kira-kira Anda menyusun modul proyek itu dan berkolaborasi dengan guru-guru lain atau mata pelajaran lain dan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan modul proyek. Silakan Pak Martin. Baik, terima kasih. Hal-hal yang harus disusun dalam menyusun eh, project atau P5 itu yang pertama itu harus kita ketahui bersama dulu profil, Pak. Profilnya, baru setelah kita mengetahui menyusun profilnya, kita itu melaksanakan aktivitas dalam pembuatan modul itu, Pak. Projectnya. Setelah kita melakukan aktivitas atau melaksanakan aktivitasnya, kemudian kita mengevaluasinya, Pak. Untuk pembuatan proyek, apakah proyek itu berhasil ataupun tidak, Pak. Hanya itu yang dapat saya berikan jawabannya, Pak. Di dalam menyusun
modul project itu harus ada tujuan atau tidak ada Iya tujuan? Pak. Ya pertama ada profilnya, kemudian Hmm. ada tujuannya, yang kemudian ada aktivitasnya, yang terakhir ada evaluasinya Pak. Iya, harus ada tujuan karena Iya segala Pak, iya iya. sesuatunya itu ada tujuan seperti Pak Martin sekarang kan Iya Pak. ada ujian apa tujuan ujian kompetensi satu dapat ilmu memperdalam ilmu memanfaatkan ilmu Iya Pak. apa tujuan dari ujian kompetensi media paling tidak ya mendapatkan nilai yang bagus Iya apa Pak. tujuan lagi supaya aspek-aspek yang dilaksanakan di PPG itu ya segera diselesaikan. Jadi Iya Pak. harus ada Ada tujuan. tujuan. Iya siap Jadi Pak. kalau tidak ada tujuan, ya hidup ini kalau tidak ada tujuan ya tidak ada gunanya ini. Alhamdulillah ya semua itu harus ada tujuannya Iya dengan Pak. nah, oke jadi modul ajar modul project itu harus ada tujuan sama dengan modul-modul ajar yang lain harus ada tujuan kalau tidak ada tujuan itu tidak bisa berjalan dengan bagus oke Iya Pak. yang berikut amatin di PPG kan peserta itu juga harus mengenal adanya PTK. Menurut Anda apa itu PTK dan bagaimana cara menyusun PTK itu? Baik, terima kasih Pak. Mohon izin. Untuk PTK itu sendiri kepanjangannya adalah penelitian tindakan kelas, di mana penelitian ini bertujuan untuk mencari apa saja masalah-masalah yang ada di dalam kelas ketika guru mengajar. Kemudian dalam pemanfaatannya juga yaitu untuk mengetahui apakah permasalahan ini dapat dipecahkan atau tidak. Dan untuk penyusunannya itu sendiri itu ada terbagi menjadi 5 bab. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, terdiri dari A latar belakang masalah, B identifikasi masalah, C pembatasan masalah itu sendiri, D tujuan rumusan masalah, D, E itu adalah tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Bab 2 itu kerangka teoritis, itu terdiri dari A landasan teori. Di dalam landasan teori ini terbagi tergantung judul dari penelitian yang kita angkat. Seperti contoh saya punya PTK yang saya angkat itu peningkatan hasil belajar peserta didik dalam dalam penggunaan metode problem based learning pada materi Khulafa Rasyidin pada pembelajaran PAI di fase pembelajaran PAI fase C di kelas 6 di SDN 8 Manado, yaitu sekolah yang tempat saya bertugas. Kemudian untuk setelah kerangka teoritis ada bagian B, yaitu penelitian terdahulu. Itu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Baru yang bab 3 itu ada metode penelitian. Yang pertama A, bagian A itu ada jenis dan pendekatan penelitian. Di jenis dan pendekatan penelitian itu terlahir subbab, yaitu 1 jenis penelitian, 2 pendekatan penelitian. Kemudian bagian B, di bagian bab 2 itu ada setting penelitian, di bagian C itu ada sumber penelitian, di bagian C, di bagian C, di bagian D itu ada teknik pengumpulan data, di bagian E itu ada prosedur penelitian, di bagian F itu ada teknik analisis data. Kemudian untuk yang bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Bagi anak A itu ada hasil penelitian, di mana di situ ada terlahir lagi subbab, yaitu 1 profil sekolah yang telah kita teliti, baru yang kedua kegiatan prasekolah, yang ketiga deskripsi dari tindakan itu sendiri. Itu juga melahirkan beberapa sub, yaitu 2 sub. Yang pertama sub deskripsi tindakan siklus pertama dan deskripsi tindakan siklus kedua, juga melahirkan beberapa anak subbab, yaitu yang pertama itu 1 untuk deskripsi tindakan siklus pertama. Itu yang pertama ada tahap perencanaan,
yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap pengamatan, dan yang terakhir itu tahap refleksi. Dan untuk bagian B itu ada deskripsi juga tindakan siklus 2. Dan yang ke bagian B itu yaitu pembahasan, itu ada isinya pembahasan dan kesimpulan dan saran. Dan juga terakhir ada daftar pustaka. Terima kasih. Ya, oke. Tadi Pak Martin, kalau tidak salah dengan menyebutkan di bab 4 itu ada pra sekolah. Itu benar pra sekolah atau pra siklus? Prasiklus Pak, prasiklus. Mohon maaf prasiklus. Yang kedengaran tadi itu pra sekolah, berarti Prasiklus Pak. harus ke Mohon maaf, mohon sekolah maaf. Iya, TK iya, iya. dulu baru ke sekolah SD menano ya, kira-kira begitu. Tidak Pak. Oh tidak. Terlalu tegang. Terlalu tegang Nah, Pak. Terlalu tegang. terlalu tegangnya sehingga pras Baru, iklus dia sebutkan prasekolah. Saya bilang, aduh, terlalu Pak tegang baru Martin takut ini Pak. terlalu tegang-tegang. Nah, kegiatan ini kan ya aman-aman saja, tidak usah terlalu Syukur dingin serius Pak. boleh, tapi ya santai-santai lah, penting bisa mengucap satu persatu. Oke, Martin, ya kan guru agama itu juga kan harus diuji cara membaca Al-Quran. Martin siapkan dulu Al-Qurannya. Ya Pak. Ya, oke. Ya, oke. Silakan Anda buka surat Asy-Syu'ara. Ya Pak. Silakan Anda buka surat Asy-Syu'ara dan baca kalau perlu dengan lagunya mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Silakan. Ya Pak, masih mau dilihat halamannya Pak. Oh iya, iya, tadi dulu jangan sampai baca aswara. Ya, kemudian saya lihat halaman, saya lihat surat. Iya Pak. Asyura, asyuara, asyuara. Halaman surat yang ke-26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 360, 367. 367. Baik Pak, sudah Pak. Ya, oke, baca mulai dari ayat 1. Mohon izin Pak, minum air dulu Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tosim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna syanuzal Inna syanunazzil alaihim minas sama
ayatan fadzolat a'nakuhum laha khosdiin. Wa ma ya'tihim min zikrim minar rahmani muhdatsi illa kanu anhu mu'ridin. Fakadakat dabu fasayati yihim amba'wu makanu bihi yastahzi'un. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujim karim. Ya, In oke, cukup, cukup. ya Pak, Cukup. sadaqallahul adzim. Ya, oke, sekarang mau diuji cara menulis Al-Quran. Siapkan kertasnya dan bolpennya. Oke, atau spidol kecil lebih bagus ya cara menulisnya. Pak, tidak dapat tidak tidak ini Pak, spidolnya yang Tidak besar apa-apa, Pak. tidak apa-apa. Semakin besar semakin bagus. Yang penting bisa bagus tulisannya. Oke, jadi saya bacakan penggalan ayat, lalu Martin tulis penggalan ayat yang saya bacakan itu. Oke, sudah siap, Pak Martin? Iya Pak. Ya, oke. Saya bacakan summa lam ya miluha. Summa lam ya miluha. Iya Pak. Summa Summa lam ya miluha. Summa lam ya miluha. Pak. Masalil hibari. Ya Pak, sebentar. Masalil Semalam. lam Iya. ya miluha. Iya. Summa lam ya Iya. miluha. Kamasalil himari. Kamasalil himari. Iya. Ya, minum, ya, minum. Oh, Masalil himari. kama salil. Himari. Hmm. Himari. Kama. Kamasalil kamasalil himari. Kamasalil himari. Kama salil himari. Yahmilu asfaro. Yahmilu asfaro. Gitu. Kamasalil himari. Yahmilu asfaro. Ya, minum. Asfaro. Yahmilu asfaro. Ya, minum. Asfar. Asfar. Asfaran. Asfar. Asfar. Ran. Asfar. Asfaran. As. Asfar. Asfaran. Yahmilu asfaran. Asfar.
asfaran. Oke, Ya saya Pak. ulangi sekali lagi ya. Sumalam Malam ya yahmilu milu yahmiluha kamasa kamasa lil himari dimari ya milu yahmilu paran. asfaro. Oke, saya kira cukup di situ. Silakan angkat. Baik. Pak Martin, itu kan tidak nampak sama saya. Kalau boleh dikeluarkan dulu backgroundnya. Ya, dinonaktifkan ada Iya Pak, iya Pak. supaya bisa kelihatan tulisannya. Ya, oke. Tunggu Pak, Silova saya mau ini dulu sekten Pak. Iya, agak silakan silakan. Iya, oke, cukup, cukup, sudah, Pak Martin. Ya, oke, Pak Martin. Ya, diusahakan ya tetap belajar, mengingat ya masih ada ujian pengetahuan yang harus diikuti Iya dan Pak, harus belajar jauh-jauh sebelum pelaksanaannya. iya Oke, Pak. Terima saya kasih. kira cukup dan Pak, sukses, insya untuk Allah bisa menit, bertemu iya berikutnya. Pak. Mohon izin Pak Prof untuk menitnya mungkin baru lagi 49 menit Pak, lagi kurang 1 menit. Oh ya, boleh 1 menit itu boleh ditambahkan sedikit tentang menurut Pak Martin, bagaimana belajar yang bagus atau bagaimana cara membangkitkan anak-anak itu supaya dia bisa belajar dengan bagus. Silakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Yang saya, menurut pendapat saya untuk membangkitkan eh, semangat para peserta didik untuk belajar yaitu dengan cara kita harus benar-benar eh, belajar dulu menjadi guru profesional itu bagaimana. Sehingga dari kita belajar itu, Pak, kita dapat mengetahui apa saja kelemahan yang mungkin belum yang kita tidak ketahui, sehingga kita sudah bagaimana cara menjadi guru profesional. Kemudian setelah kita belajar dari situ, maka kita akan dapat mengembangkan beberapa metode maupun model pembelajaran yang asik dan menyenangkan yang akan kita laksanakan di dalam kelas itu sendiri, sehingga kita juga dapat bisa mengembangkan potensi kita sebagai guru dan juga dapat menggali minat dan bakat peserta didik itu sendiri sehingga peserta didik itu dapat termotivasi untuk bisa belajar. Itu Pak, menurut pendapat saya. Ya, oke, saya kira sudah cukup ya lima Iya Pak. puluh menit ya. Oke, terima Iya, kasih Pak Martin, sukses dan ingatkan harus belajar terus ya. iya Pak, terima kasih Pak Prof. Iya, oke, dan dipersiapkan yang berikutnya Ibu Dinarti agar salah ya. Iya Pak, siapa? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.